Hanya saja muncul belakangan masalah sehingga polisi bertindak cepat dengan menangkap satu orang yang dianggap itulah DPO. Menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Pina Cirebon. Posisi ini harus saya jelaskan bahwa sebagai seorang praktisi, posisi saya juga adalah hari ini sebagai kuasa hukum dari saudara Yosi. Apakah Anda mau mencari popularitas? Hotman, jangan sembarangan bicara di luar konteks. Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas. Hotman ini kan relatif suka dia yang namanya, maaf ya saya tidak menuduh ini, yang namanya entrepreneur atau dia entertain. Lihat aja gaya mereka. Maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Harusnya sebagai lawyer profesional, mereka ini kalau ada yang tidak puas dengan perkembangan kasus yang terjadi hari ini, digunakan dan dikawal melalui jaluran atau saluran yang benar. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Tidaknya kalau kita tampil di media, kita dengar dulu ngomong supaya orang paham. Saya nggak mau turun rating saya gara-gara jawabannya nggak jelas dari orang yang tidak jelas memberikan penjelasan hukum. Kamu tahu? Tunggu, satu lagi. Lalu kemudian, kalau kita cross check keterangan Hotman yang mengatakan bahwa keterangan ini 4 begini, 1 begini, 5 begini, 1 begini. Emangnya ini voting? Bukan dong. Kalau 5 orang memberi keterangan yang berbeda-beda atau mereka sepakat untuk berbohong, lalu satu yang benar, terus Anda nafikan yang satu. Tidak dong, harus dikaji secara mendalam. Hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Pina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Benar nggak sih? Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya tadi sore dihubungi oleh pengacara Eki dan Vina, namanya Yosi Ahdan. Apa yang disampaikan kami? Dia sampaikan bahwa, Bang, saya ingin sampaikan kepada Abang pertama, saya belum dicabut kuasa oleh pihak keluarga almarhum Vina dan keluarga Eki. Satu, artinya dia minta supaya Hotman komunikasi dulu dengan dia. Itu hak dia. Yang kedua, dia mengatakan bahwa seluruh proses yang sudah berjalan, dari proses penyidikan sampai penuntutan di peradilan sampai vonis itu berjalan normal. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Boleh kencang suara tapi agak di intelek dikit lah. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Ini kami lakukan berdasarkan penelusuran. Wajar dong saya melakukan penelusuran karena saya praktisi hukum, saya punya tim, dan saya sering diminta pendapat oleh media. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Hotman ini kan relatif suka dia yang namanya, maaf ya saya tidak menuduh ini, yang namanya entrepreneur. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor.